Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat, ya. Umat yang Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi. Umat yang Allah taala ceritakan di dalam seluruh kitab, di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Allah ceritakan bagaimana dahsyat dan hebatnya ini umat. Sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah meminta, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan sahabat sekalian, nabi ingin seperti kita. Nabi-nabi ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak berdoa, tidak meminta, tapi Allah telah muliakan kita. Allah telah pilih kita dan jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira umat. Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita masuk surga. Bayangkan coba. Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Dan ini umat, kata Nabi, tak panjang umurnya. Umur umatku 60-70 tahun saja. Ini salah satu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Allah tak bagi kita kesempatan terlalu lama bersusah payah di dunia ini. 60-70 tahun lalu kita lanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pendeknya umur umat Rasulullah SAW itu salah satu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Allah tak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia. Jadi sahabat sekalian, kehidupan di dunia tak lama, sebentar saja. Kata Nabi 60-70 tahun, kadang lebih, kadang kurang. Ya. Nah, Rasulullah SAW sendiri umur beliau 60-30 tahun, 63 tahun saja. Nah, dari kelahiran Nabi SAW sampai wafatnya Nabi SAW dipenuhi dengan kisah-kisah yang indah, dengan kisah-kisah yang menakjubkan. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kudratnya, kehebatannya tentang diciptakannya manusia terbaik Rasulullah SAW. Ya. Jadi proses kenabian itu 23 tahun, umur 60 tahun, umur 40 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian selama itulah syariat Islam diturunkan secara bertahap-tahap sampai sempurnalah agama ketika hayatul wada. Jadi sahabat sekalian, malam hari ini meskipun kita tidak duduk dalam majelis duduk rapat-rapat sebagaimana biasanya, kita meskipun di rumah duduk dengarkan baik-baik bahwasanya kehidupan yang terbaik adalah kehidupannya Rasulullah SAW. Ya. Cara tidur yang terbaik adalah cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bangun tidur yang terbaik yang dicintai Allah adalah cara bangun tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara berpakaian yang terbaik adalah cara pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara makan yang terbaik adalah cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara minum yang terbaik adalah cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi 24 jam adalah agama, hadirin sekalian. Nabi mengajarkan tata cara kehidupan, bagaimana kita bisa berjaya, sukses dunia akhirat, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur Nabi ajarkan kita. Bangun tidur ingat Allah, baca doa, ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Bangun tidur malaikat catat pahala. Siapa yang bangun di pagi hari, kata Nabi, dia bangun subuh-subuh, nah, lalu dia pergi ke masjid, sungguh dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di pagi hari tak ke masjid, dia pergi ke pasar, dia telah membawa bendera syaitan, dia gagal. Maka sama sekalian, hari ini kita dapat arahan daripada guru-guru kita, para ulama, untuk sementara waktu kita sholat di rumah. Nah, kata Ustaz Abdul Somad, kita berpindah dari satu sunnah ke sunnah lainnya. Beliau, para ulama menganggap ini adalah wabah. Tapi sebagian ulama menganggap ini bukan wabah, silakan mereka tetap ke masjid. Tapi sekarang kita lihat masjid pada sepi, bahkan sebagian masjid dikebok. Tapi ketika masa normal, tidak ada alasan bagi kita untuk sholat di rumah bagi laki-laki. Nabi mencontohkan, mengajarkan subuh di masjid.
Nabi memberikan fadilah yang begitu besar kepada orang yang salat di masjid. Raka'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita kehilangan dompet beserta isinya, kita sedih menangis. Hari ini kehilangan dunia beserta isinya, sahabat sekalian. Maka bangun tidur Nabi ajarkan caranya. Bangun tidur jangan langsung loncat. Duduk dulu sebentar. Tenang dulu. Stabilkan dulu tubuh kita. Berjalan sampai di depan toilet. Di depan toilet ada caranya. Nabi ajarkan bagaimana cara orang masuk toilet. Dalam Islam diatur semua, hadirin sekalian. Ini agama. Orang masuk toilet dengan kaki kiri, dia baca doa, dia keluar dengan kaki kanan, ataupun dia masuk toilet tiba-tiba terjadi gempa, maaf ya, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba runtuh bangunan, dia meninggal, dia mati syahid. Dia meninggal dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipikir agama itu cuma sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Masuk toilet itu pun agama. Kalau ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk toilet, malaikat catat pahala. Masuk WC dengan baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Alas kaki, pakai tutup kepala, jangan berlama-lama. Banyak adab-adab diajarkan oleh ulama. Jangan baca Quran di WC. Ya, hati-hati nih, mentang-mentang habis Quran, mentang-mentang ahli Quran. Baca WC Quran haram, bukan pada tempatnya. Bersegera. Semua tata cara, bahkan Nabi SAW mengancam, hadirin sekalian, orang yang tak bersih istinjanya di dalam toilet, dia tak bersih bersucinya, taharahnya gak benar, maka orang ini akan diancam dengan siksa kubur. Diancam dengan siksa kubur, ini gak main-main. Ini bukti nyata Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengajarkan kebersihan. Orang Islam gak boleh jorok. Tata cara buang air kecil, buang air besar, cara duduknya Nabi ajarkan. Posisi duduknya Nabi ajarkan. Hati-hati ini laki-laki nih teman-teman saya yang laki-laki, tolong ya kalian. Hijrah dari pipis berdiri ke jongkok. Kita beri simbol internasional tuh pipis itu number 1. Kalau buang air besar number 2. Jadi kalau orang-orang tuh kalau izin begini 1 berarti itu tanda dia minta izin buang air kecil. Harus paham kalian ya. Kalau 2 berarti buang air besar. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, 1. Bagaimana cara 1 yang betul? Jongkok. Kecuali darurat. Nabi pernah berdiri di tempat tumpukan sampah. Tapi ketika di rumah, ketika Nabi di tempat yang tidak ada halangan, Nabi jongkok. Posisinya pun diajarkan. Ini nggak main-main nih hadirin sekalian. Orang kalau pipisnya berdiri, number 1-nya berdiri, itu hati-hati, cipratannya bisa kena di pakaian kita. Kalau di pakaian kita ada najisnya, bagaimana wudu kita sempurna? Nggak mungkin. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Maka sahabat sekalian, sebelum kita memperbaiki semua amal kita, perbaiki dulu cara istinja kita. Buang air kecil kita perbaiki dulu. Buang air besar kita diatur Nabi seluruh tata caranya. Hati-hati ini. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini ada doanya, ghufranaka, ampuni ya Allah. Bahkan kalau saya pernah belajar di Hindustan sana, saya lihat di India, di Bangladesh ya. Itu orang-orang itu pakai bersuci itu, dia pakai tanah yang dikeraskan, dibulat-bulatkan itu. Betul-betul dia hati-hati betul masalah najis ini. Kadang dia berdiri dulu, dia keluar lagi dari toilet, dia jalan-jalan dulu, kemudian masuk lagi, dia bersih lagi, mendaham lagi, lagi. Sampai dia yakin betul. Kadang-kadang kalau kita nggak sempurna tata cara wudhu kita, tata cara buang air kecil kita, mau wudhu kita nggak sempurna. Bahkan ketika kita ruku sujud nanti keluar lagi dia sedikit. Maka ini hati-hati betul nih, kita harus datang kepada guru-guru kita bertanya bagaimana cara istinja yang betul. Belajar bukan hanya belajar dengan mendengar, tapi belajar dengan mengamalkan langsung. Makmulat, bukan hanya maklumat. Nah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hati-hati. Kita harus ada uswah, contoh dari guru-guru kita. Bagaimana cara berwudu, mesti ada sanad dari guru kita. Bagaimana cara berwudu, bukan hanya dengan mencontohkan. Sebagaimana pernah satu ketika orang bertanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana cara berwudu yang benar? Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidak mengatakan wajahmu dicuci wajahmu, bukan begitu kata beliau. Maka beliau ambil air, kemudian beliau contohkan begini cara berwudu. Ya. Jadi perlu amal dalam agama ini. Nah, kemudian bangun tidur ikut cara Nabi, masuk toilet ikut cara Nabi. Di depan toilet bercermin ada doa yang Nabi ajarkan. Pakai baju ada doanya, mulai dari sebelah kanan, lepaskan baju dari sebelah kiri. Makanya orang-orang yang betul-betul pencinta Nabi SAW, muhibbin, dia kalau berwudu pun, nah ini saya dengar dari muridnya Habib Umar nih, Masya Allah, itu
dia menggulung tangannya, itu tangan kiri dulu. Ini melepas. Ini ibaratkan melepas. Ya. Kemudian berwudu, tangan kanan dulu berwudu. Setelah berwudu, menurunkan tangan kanan dulu. Karena ini memasang. Nah, ini memasang. Ini nggak ada di kitab-kitab manapun, nggak ada. Tapi para muhibbin memperhatikan, mereka selalu memulai seluruh kebaikan dari sebelah kanan. Ini hadis Nabi. Mulailah seluruh kebaikan dari sebelah kanan. Ini penting nih. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Ya. Salam tangan kanan, berpelukan dari sebelah kanan. Saya pernah memeluk guru saya di Bangladesh. Dia dorong badan saya, dia bilang, Sulaiman, right side, nah hati nih, sunnah nih. Ini bukan sunnah, sebelah kanan kamu berpelukan. Makan, minum, harus tangan kanan. Kecuali tangan kanan ente nggak ada, tangan kiri. Buntung tangan kanannya. Tapi selagi masih ada tangan kanan, tidak ada alasan, oh saya kidal bang. Tidak, pernah satu ketika seorang sahabat, dia minum tangan kiri, lalu Nabi memberi nasihat, minumlah tangan kanan. Kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, aku ini kidal, dari kecil aku minum tangan kiri. Maka Nabi karena dia berani membantah perkataan Nabi, seketika tangan kanannya tak bisa bergerak. Lalu dia bertaubat minta maaf kepada Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, sungguh tidak ada orang yang minum tangan kiri kecuali orang sombong. Ini hati-hati ini. Ya. Dan minum tangan kiri adalah cara minumnya syaitan. Cara minumnya syaitan. Maka kita jangan ikut-ikut. Minumlah tangan kanan. Cara minumnya diajarkan. Kalau panas air jangan ditiup. Ini penting ini. Ini jangan diremehkan nih. Ada air, kita lihat dulu. Jangan langsung diminum. Jangan ada kotoran di dalam. Jangan ada sangga di dalam. Ini Masya Allah nih. Ini hati-hati. Pernah saya dengar cerita ke Kuzari. Dia ada satu orang anak di Amerika sana. Dia bergaul dengan teman dia. Anak orang Islam, Muslim, tapi anaknya yang Muslim ini betul-betul diajarkan ayah ibunya adab-adab sunnah. Kemudian anaknya ini menceritakan kalau kita minum nggak boleh gelap-gelap, harus nyalakan lampu di tempat minum. Kalau kita mau minum, dilihat dulu air minumnya. Kalau panas jangan ditiup, minum tangan kanan, dengan duduk. Diajarkan temannya dia anak kecil yang non Muslim nih di sebuah playgroup di Amerika sana. Saya dengar bayan ini di markas. Di Masjid Kebun Jeruk saya dengar. Subhanallah. Kemudian tiba-tiba anaknya orang non muslim tadi, anak-anak kecil, dia pulang ke rumah dia malam-malam, dia minta minum sama ibunya. Ibunya sudah siapkan air di kamar tidurnya itu. Tapi dia tetap mengatakan, ibu nyalakan lampu. Kata ibunya, kita bisa lihat minumnya. Tidak, aku mau lihat airnya. Ternyata pas dilihat dinyalakan lampu, di dalam gelas anaknya tadi ada kalajengking. Lalu ibunya peluk anaknya, dia tanya, why, who teach you? Siapa yang ngajarkan kamu? Dia bilang, my friend, Muslim. Dia bilang, minum harus lihat airnya dulu, nggak boleh langsung diminum. Tiba-tiba besok pagi ibu ikut ke sekolah, antara anaknya, dia tanya, ditemui orang tua, anak yang Muslim tadi, tiba-tiba asbab cara minum itu, Allah beri hidayah. Satu keluarga masuk Islam. Jadi yang main-main hadirin sekalian. Sunnah, di dalam sunnah ada kejayaan, dalam sunnah ada kemuliaan, dalam sunnah ada janji Allah, ada kesehatan. Sahabat-sahabat dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia tak pakai logika. Dia betul-betul apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka taati, mereka ikuti. Nah, kadang-kadang nggak masuk akal. Seorang sahabat dia berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan. Tiba-tiba ada pohon tumbang di sana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala melewati jalan tadi. Kemudian sahabat tadi mengikuti dari belakang. Diikuti dari belakang. Subhanallah, ajib. Ya. Kemudian beberapa hari kemudian sahabat ini lewat seorang diri, Nabi sudah tidak bersama dengan dia. Kemudian dia lewat di jalan yang sama, di tempat pohon tumbang tadi, ternyata pohon tadi telah diangkat sama orang, telah dipisahkan, telah dibersihkan dari jalan. Sahabat tadi ingat kemarin Nabi merundukkan kepalanya di tempat ini. Maka sahabat tadi pun dia tundukkan kepalanya meskipun pohon sudah tidak ada. Ajib ya. Tiba-tiba pas dia tundukkan kepala menghidupkan sunnah, satu anak panah melesat di atas kepalanya. Seandainya dia tak hidupkan sunnah kala itu, di kepala yang menancaplah busur panah tadi. Ya, yang main hadirin sekalian. Dalam sunnah ada kejayaan, dalam sunnah ada keselamatan. Ya, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada satu pasukan dikirim, tidak bisa masuk ke kampung itu berdakwah, dihalangi oleh orang-orang kafir. Kemudian satu orang utusan bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan apa yang harus kami lakukan? Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Dikatakan, periksa amalan jamaahmu, sunnah mana yang dia tinggalkan. Oh, ternyata bersiwak. Maka diperintahkan seluruh jamaah pasukan orang Islam bersiwak. Lalu bersiwaklah mereka sambil bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu membersihkan mulutnya. Satu orang mata-mata orang kafir melihat dari kejauhan, melihat seluruh orang Islam, pasukan
muslimin yang datang bersiwa, Allah tanamkan rasa takut di hati mereka. Kemudian dia lari terbirit-birit mengabarkan kepada kepala kampungnya, cepat kita menyerah saja kepada mereka. Orang Islam seperti sudah mulai marah, mereka sedang mengasah-asah gigi mereka. Dia menyerah, angkat tangan, hadirin sekalian. Banyak lagi kisah-kisah yang luar biasa, bagaimana sahabat menghidupkan sunnah Nabi hati mulia tanpa harus banyak alasan. Sayyidina Ali memegang segelas lesi susu basi. Susu itu, lesi itu senangnya para sahabat. Kemudian dia berdiri depan pintu rumahnya dengan memegang segelas susu tadi. Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Ali, karamullah wajah, apa yang kau lakukan?" Dia katakan, "Aku melihat Rasulullah berdiri di depan pintu rumahnya memegang segelas susu, maka aku pun lakukan hal itu." Jadi nggak ada logika, nggak ada syarat. Hari ini kita terlalu banyak logika. Oh, itu kan dulu, itu kan Nabi. Saya makan sama teman saya pakai tangan. Terus dia bilang apa? Der, pakai sendok lah, pakai garpu, ada sendok, ada pisau, semuanya di sini. Kan? Saya bilang ini sunnah bang, ini sunnah. Dibilang di zaman Nabi nggak ada sendok. Saya bilang bang, antum istighfar banyak-banyak. Itu pedangnya Rasulullah SAW, baju perangnya Nabi ada sampai sekarang. Di zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu sendok sudah ada. Bikin pedang ukirnya indahnya mereka bisa, apalagi cuma bikin sendok, dipencet aja itu sendok. Jadi kita jangan sampai mengatakan itu zaman Nabi nggak ada, zaman sekarang ada, bukan. Ya, ini ada hikmah banyak di dalam makan dengan tangan. Ada enzim di tangan-tangan kita ini hadirin sekalian, subhanallah. Yang enzim ini bisa menjadi proses pencernaan kita. Sehat dimakan dengan tangan ini. Ya. Subhanallah, cara minum Nabi pun itu ada oksigennya masuk, bukan hanya glok-glok seperti unta minum. Ya. Jadi jangan pakai logika. Nabi dulu pakai imamah, pakai sorban, ini sunnah. Ya. Hari ini orang mengatakan, oh itu kan budaya Arab. Abu Jahal juga pakai sorban. Oh, Abu Lahab juga pakai sorban. Ingat sahabat sekalian, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kalian pakai sorban mau ikut Abu Jahal apa mau ikut Rasulullah? Tergantung niatnya. Dulu sebelum saya mengenal Islam, saya sudah pakai jenggot. Saya ada jenggot di sini. Tapi niat saya itu bukan ikut Rasulullah. Saya ikut Metallica. Niat saya itu ikut James Hetfield, dia pakai jenggot. Niat saya itu ikut Slipknot, pakai jenggot, pakai Lamb of God. Itu band-band metal dulu nggak ada pahalanya itu, meskipun jenggotnya seperti jenggot Nabi, Slayer, System of a Down, mereka jenggotan semua. Bukan itu. Tapi ketika saya mau hijrah dapat hidayah, subhanallah, niatnya berubah. Dulu pakai jenggot, niat ikut orang kafir, mungkin dapat dosa. Sekarang pakai jenggot, niat ikut Rasulullah SAW. Maka sahabat sekalian, luruskan niat. Saya kalau sekarang, Masya Allah, saya waktu pertama hijrah itu saya tanya sama Ustaz, saya bilang, Ustaz bagaimana caranya saya memulai dari mana, saya harus mulai untuk hijrah ini. Hidupkan sunnah. Meskipun kamu belum fasih dalam baca Al-Quran, meskipun kamu belum ahli dalam agama, tapi kalau kamu hidup dengan cara Nabi SAW, tanpa sadar kamu telah mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah akhlaknya Nabi SAW. Dulu Al-Quran mushafnya tidak ada, tapi sahabat-sahabat itu Al-Quran yang berjalan. Satu orang bertanya, datang ke Madinah, ditanyain Al-Quran, mana Al-Quran? Lewat Abu Bakar, itu Al-Quran. Lewat Umar, itu Al-Quran. Lewat Utsman, Al-Quran. Itu Ali, itu Al-Quran. Al-Quran ada dalam kehidupan mereka. Al-Quran itu turun berkenaan dengan kehidupan para sahabat. Maka hidup dengan cara Rasulullah dan sahabat, insya Allah kita tanpa sadar telah mengamalkan isi-isi Al-Quran. Nah jadi sahabat kalian banyak nih, 18.000 jenis sunnah Nabi SAW, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita mau bahas nggak cukup waktu 1 jam. Saya diberi waktu cuma 1 jam. Kita live di sini. Jadi sahabat sekalian, banyak lagi hal-hal yang harus kita pahami, kita pelajari. Yang paling penting kita amalkan. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi tahu dia 10 ilmu baru yang tidak dia ketahui. Ya. Hari ini amal kasir, ilmu banyak, mafi amal tak ada. Orang tahu ini sunnah tapi dia tak mau amalkan. Oh itu kan sunnah katanya. Ingat, dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita tinggalkan sunnah karena itu sunnah. Why? Dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita umat Rasulullah yang mengaku mencintai Nabi tinggalkan sunnah karena itu sunnah. Bahaya ini.
Bang, itu kan sunnah. Ditinggalkan apa-apa. Oh, bukan nggak apa-apa. Kalau kita tinggalkan, kita rugi, bahkan bisa berdosa, nggak main-main. Iya. Sampai Nabi katakan, "Antasabbaha min qaumin." Siapa yang mengikut tasabuh kepada kaum-kaum, satu kaum, maka Allah Ta'ala akan kelompokkan dia dengan kaum tersebut. Fahuwa minhum. Hati-hati. Ya, kita pakai pakai rambut dreadlock panjang-panjang. Kayak saya dulu rambut saya dreadlock, kayak Bob Marley. Ya. Ikut Bob Marley. Nanti di akhirat kemungkinan besar kumpul dengan Bob Marley. Iya, kalau Allah Ta'ala kelompokkan dia dalam orang yang berjaya. Kalau enggak, hati-hati. Nah, makanya sekarang niat kita yang penting kita luruskan dulu. Tasihh niyah, luruskan niat. Siapa yang berhijrah untuk dunia, kata Nabi, dia akan dapatkan dunia. Siapa yang berhijrah untuk wanita yang akan dia nikahi, dia akan dapatkan wanita yang akan dia nikahi. Dan siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Sahabat sekalian, luruskan niat untuk Allah dan Rasul saja. Ya, dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila mana kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Penilaian orang gak penting. Terserah orang mau bilang apa, kamu begini, kamu begitu, kamu so alim, kamu so... Gak penting. Tutup telinga. Kalau kita sudah mulai di jalan Allah, berdakwah, mengajak orang kepada Allah, sunnahnya apa? Azan. Azan sunnahnya menutup telinga. Tutup telinga. Ya. Jadi sahabat sekalian, banyak sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak. Terlalu banyak. Ya. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Ya. Hari ini kita mampu, kita tidak mau. Ya. Dari hal yang paling sederhana, paling kecil kita amalkan. Nabi itu suka nih bersih-bersih, pakai wangi-wangian, pakailah parfum. Kalau kalian kemana, pakailah wangi-wangian. Ya. Jaga wudhu, itu amalan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sebab amal itu Nabi dengar tapak kaki di surga. Nah, maka teman-teman yang mendengarkan kelima tausiah online ini, subhanallah. Nah, jangan lupa kalian dulu subscribe ya di channel YouTube-nya MRBJ TV. Ya. Karena setiap minggu akan ada kajian bergantian daripada guru-guru yang lain. Ya, kita mulai jaga wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Bukan hanya mau sholat, mau tidur wudhu, semua wudhu. Ya, kita dalam keadaan suci. Ya. Subhanallah hadirin sekali. Nah, sunnah Nabi banyak, sirah, kehidupan Nabi 24 jam, ujung rambut dari bangun tidur sampai tidur lagi. Surah, penampilan Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sirah, ini yang dahsyat. Fikir Nabi. Sering kita belajar daripada guru-guru kita bagaimana sifat sholat Nabi, cara sholat Nabi. Oh, banyak hafal kita sudah. Bagaimana cara haji Nabi, cara umrah Nabi, cara zakat Nabi. Ya. Tapi jarang orang membahas apa yang Nabi buat dari subuh sampai zuhur. Apa yang Nabi lakukan dari zuhur sampai asar. Apa yang Nabi lakukan dari asar sampai maghrib. Apa yang Nabi lakukan dari maghrib sampai isya. Dan isya sampai subuh lagi. Kalau sholat waktunya 5 waktu itu, tak panjang juga waktunya. Kalau haji sekali seumur hidup. Tapi hari ini kita bahas. Sampai orang mau daftar haji sekarang berangkat 15 tahun lagi. Semua tahu fadilah haji. Puasa sebulan dalam bulan Ramadan. Tapi hari ini dibahas bagaimana puasa. Tapi apa yang Nabi lakukan 24 jam jarang dibahas. Nabi apa yang Nabi fikirkan? Pernah satu ketika Nabi SAW berjumpa dengan sepupu beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anaknya paman Nabi, ini sepupu Nabi, Abdullah. Dan Nabi bertanya, kalau Nabi bertemu sahabat, Nabi lalu bertanya tentang masalah iman. Lalu Nabi tanyakan, hai Abdullah, apa yang sedang kau fikirkan, saudaraku? Ya. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan tentang kebesaran Allah. Nabi tersenyum. Kata Nabi, Abdullah, sungguh fikirmu ini lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Ajib, ya? Ini fikirnya. Nabi bertanya tentang fikir. Lalu Rasulullah SAW berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Lalu Rasulullah pun bertanya, wahai Abu Bakar sahabatku, apa yang kau fikirkan? Apa yang kau fikirkan? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan tentang umatmu. Bagaimana umatmu selamat dari azab Allah, semua masuk ke dalam surganya Allah. Nabi tersenyum. Katakan, Abu Bakar, dengar,
Sungguh fikirmu ini lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Ini fikir besar, fikir umat. Ummati, 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 umatku. Syahidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, apa kata beliau? Ayahku seringkali keluar rumah pagi hari dengan pakaian gamis, baju jubah putih bersih, dan pulang sore hari dengan baju penuh dengan kotoran unta, penuh dengan darah, penuh dengan debu. Apa yang Nabi lakukan hadirin sekalian? Apa yang Nabi buat? Dakwah. Inilah sunnah. Sunnah terbesarnya Nabi SAW. Sunnah dakwah. 23 tahun proses kenabian, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nabi meyakinkan seluruh sahabat, kalau kerjaku, kerja kalian. Di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, ajak manusia kepada Allah. Ala rasulullah, dengan basirah, dengan hujah yang nyata, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ana wa man taba'ani, ini kerjaku dan kerja seluruh pengikutku. Nggak main-main. Di surat Ali Imran ayat 110 Allah tegaskan lagi, lebih tegas lagi, lebih jelas lagi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian laki-laki dan wanita, siapapun termasuk kita, apapun profesi kita, khaira ummat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Dengar baik-baik. Allah mengatakan kita sebagai khaira ummat. Umat sebaik-baiknya umat, the best of umat. Umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Itu apa kita dikeluarkan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Faham? Ini bisa dipahami. Ada kipas angin. Ada kipas angin. Namanya kipas angin. Letaknya di atas. Tugasnya apa? Bergerak memberikan angin, memberi manfaat untuk manusia. Itu tugasnya kipas angin. Bila mana kipas angin tadi sudah tidak mau lagi bergerak, tidak lagi memberikan manfaat bagi manusia, tak keluarkan lagi angin, maka terpaksa dia akan diturunkan dari posisinya di atas. Dan dia akan dibuang, dihinakan. Diganti dengan kipas yang baru. Kita punya sapi perahan. Kita dari Australia. Perah susunya. Keluar susunya. Banyak. Disayang, dimandiin, kasih makan. Tapi pada suatu hari nanti, sapi ini tak lagi mengeluarkan susu. Dipencet tak keluar. Ditahan, ditekan tak keluar susunya. Maka tidak ada pilihan lain. Sapi ini harus dibawa ke rumah potong, dijagal, disembelih. Ini umat juga begitu hadirin sekalian. Namanya khaira umat, umat yang terbaik. Letaknya mulia, sebaik-baiknya umat di atas. Ukhrijat linnas, di tengah-tengah masyarakat letaknya. Apa tugasnya umat? Bergerak, amar ma'ruf nahi munkar. Bila umat ini sudah tak lagi bergerak memberi manfaat bagi umat, tak mau lagi amar ma'ruf nahi munkar, maka umatnya akan dijatuhkan dari kemuliaan, kemudian dihinakan sehina-hinanya. Coba lihat hari ini, bagaimana Allah telah menghinakan umat Islam. Disembelih, dipotong di mana-mana. Kita banyak tak ada kekuatan. Kita lihat di Suriah umat Islam dibunuh, di Palestina ditembak hari-hari, di Afrika dibantai, di Cina komunis memenjarakan orang-orang Uighur, di Rohingya begitu juga. Mudah kita salahkan orang, mudah kita salahkan itu Syiah laknatullah alaih, itu Yahudi laknatullah alaih, itu orang-orang Kristen jahat di sana itu yang bunuh orang Islam di Afrika, orang Hindu di India pukul-pukul orang Islam kayak binatang, jahat mereka. Orang Buddha di Rohingya, bisa kita salahkan semua. Komunis di Cina. Tapi bila mana Allah hantarkan virus, siapa harus kita salahkan? Bila mana Allah Ta'ala hantarkan tsunami untuk bantai orang Islam, gempa bumi, likuifaksi, angin topan, puting beliung, macam-macam masalah datang. Inilah saatnya kita wake up, bangun. Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada umat ini hadirin sekalian. Umat yang paling Allah cintai ini umat. Ini umat kita jarang menyebut nama Allah. Kita jarang memuji-muji Allah. Kita jarang hadirin sekalian tidak tinggalkan tanggung jawab kita mendakwahkan, melanjutkan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tinggalkan dakwah. Tidak mau lagi keluar berdakwah, berkeliling menjumpai manusia. Nafsu kita, dunia saja yang kita pikirkan. Ini masalah besar. Jadi sahabat sekalian, please tolong come back to your Allah. Kembalilah kepada Allah. Angkat tangan menyerah sekarang juga. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Sebelum Allah paksa kita untuk mengangkat tangan kita. Sebelum diseret-seret oleh Allah. Allah sayang. Ada satu orang ibu. Ibu ini sayang sama anaknya, tapi anak tak pernah panggil ibu. Anak ini kurang ajar. Dia panggil nama sama ibunya. Dia bilang, nak panggil ibu mama, panggil ibu. Ini ibu, jangan panggil nama ibu. Dia bilang tetap dia panggil nama ibunya. Satu hari anak tadi babak belur dia. Berdarah hidungnya dia, bengkak-bengkak hijau-hijau pipinya dia, bengkak mata dia. Dia nangis pulang, dia katakan, ibu, aku dipukul. Ibunya pun kaget. Hah? Siapa yang pukul kamu nak? Itu orang-orang jahat, keroyok saya di sana. Ibunya datang ke anak-anak tadi. Hei, siapa yang pukul anakku? Dia bilang, kami yang pukul anak. Kenapa? Dia bilang, besok kau pukul, kasih duit, kau pukul lagi anakku ya. Kenapa? Karena tadi setelah kau pukul dia baru panggil aku ibu. Hari ini. Mau apa lagi yang akan Allah hantar supaya kita bisa menyebut nama Allah? Ujian apa lagi? Ini ujian terlalu berat hadirin sekalian. Makkah Madinah ditutup. Ini nggak main-main. Ini fitnah akhir zaman. Ini bukan sembarang kekuatan, bukan kekuatan sebuah negara, bukan kekuatan satu perorangan. Ini kekuatan yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW akhir zaman. Fitnah itu datang. Mereka sedang menunggu kedatangan pemimpin mereka. Begitu juga kita orang-orang Islam menunggu kedatangan pemimpin kita. Tenang. Proses itu akan berjalan. Cuma masalahnya kita mau jadi pejuang atau jadi penonton. Kita mau jadi pemain apa jadi penonton. Sekarang kembali kepada sunnah. Sempurnakan amalan-amalan firadi kita. Ujung rambut, ujung kaki. Periksa mana sunnah Nabi yang belum diamalkan. Mana sunnah Nabi yang belum kita amalkan. Amalkan. Suka tidak suka, siap tidak siap. Kepala nih, saya sebut sementara ini sunnah-sunnah yang jelas saya tahu dalilnya. Imamah, ini sorban, ini sunnah Nabi. Pakai cilak mata malam-malam sebelum tidur itu sunnah Nabi. Memendekkan kumis itu sunnah Nabi. Memanjangkan jenggot itu sunnah Nabi. Memakai miswak itu sunnah Nabi. Pakai wangi-wangi itu sunnah Nabi. Ya, bersih-bersih, bulu ketiak dan semuanya itu sunnah Nabi SAW. Ujung rambut, ujung kaki, periksa diri kita hari ini. Mana sunnah Nabi yang belum kita amalkan? Bangun tidur, bagaimana sunnah Nabi? Sampai tidur lagi. Ya, banyak sunnah Rasulullah SAW. Maka sahabat sekalian, 24 jam kita hidupkan sunnah Nabi. 24 jam tidur. Kita tidur 8 jam setiap hari. Kalau kita tidur dengan cara Rasulullah SAW, kita tidur dengan cara Nabi. 8 jam kali 20 tahun kita tidur. Kalau 60 tahun umur kita sepertiga hidup kita, berarti 20 tahun tidur toh. 8 jam kali 20 tahun. Coba bayangkan. Berapa lama kita tidur di dunia ini? 20 tahun kita tidur sekali sepertiga hidup. Kali 60 tahun. Subhanallah, 20 tahun kita tidur di dunia. Tapi kalau kita tidur dengan ikut cara Nabi, 20 tahun wasting your time. Waktu kita sia-sia hadirin sekalian. Maka sekarang perbaiki cara tidur kita, perbaiki cara hidup kita, cara masuk toilet kita, imaniat kita, ibadat kita, muamalat kita, cara bisnis kita, dagang kita. Ingat, udahlah berhentilah dari tipu-tipu, dari riba, semuanya udah. Ya, jual beli itu bukan untung rugi, tapi surga dan neraka. Nabi berdagang, tidak pernah Nabi lupa menceritakan aib-aib barangnya. Jangan lupa menceritakan kekurangan-kekurangan barang kita. Ini sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi. Nabi kalau berdagang, ini kekurangannya begini, ini jahitannya miring di sini. Kalau kita menyembunyikan aib produk kita, laku barang kita, tipu. Tak termasuk umatku, kata Nabi, orang yang suka menipu. Coba bayangkan, tak termasuk umatku, orang yang suka menipu. Ya sahabat sekalian, please come back to sunnah. Kembali kepada sunnah Nabi SAW. Semampunya. Dan apa sunnah yang paling hebat, yang paling dahsyat setelah salat? Mengajak orang kepada Allah. Dakwah illallah. Ini harus kita buat. Nabi datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Seandainya telapak kaki Rasulullah SAW diberikan tinta berwarna merah,
niscaya seluruh tanah Makkah dan Madinah telah penuh dengan bekas-bekas langkah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi datangi, orang kaya Nabi datangi, orang miskin Nabi datangi, orang sehat Nabi datangi, orang sakit Nabi datangi, raja-raja Nabi datangi, orang besar Nabi datangi, orang buta Nabi datangi, orang pincang Nabi datangi, orang hamba sahaya, budak, senabilan, berapa Nabi datangi. Semua Nabi datangi. No interest. Tanpa ada kepentingan apa-apa. Nabi datang semata-mata karena sayang kepada umat. Nabi datang semata-mata karena rasa cinta yang begitu besar kepada umatnya. Nabi bukan orang yang egois. Setelah Nabi SAW berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, apa yang Nabi minta? Turun ke bumi. Bayangkan tuh. Setelah Nabi mencium wangi surga dengan penciuman indera beliau, Nabi ingin kembali ke dunia. Nabi ingin mengajak umat itu selamat sampai ke dalam surga. Bayangkan Nabi SAW. Nabi mujahadah harus berhadapan dengan para pendusta, berhadapan dengan para pendosa, dengan orang-orang jahil di Makkah, Madinah waktu itu. Subhanallah. Tapi Nabi SAW punya fikir yang sangat hebat, fikir sangat besar. Ya Rabbi ummati ummati. Kalau Nabi SAW tertidur, Nabi kalau tidur posisinya ya, kepala Nabi miring menghadap kiblat. Ya. Ini posisi kubur mayat di kuburan, di posisi Nabi. Kalau kiblatnya ke sana, berarti kepala kita ke sini, miring. Setiap kali Nabi bangun tidur, selalu saja ada tetesan air mata di telapak tangan Nabi. Nabi menangisi umatnya. Ya Rabbi ummati ummati ummati. Padahal Nabi SAW satu kali tersenyum. Sayyidina Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, istri tersayangnya Nabi SAW, ya Humairah, bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum? Aku melihat pemenang di akhir zaman. Nanti di akhirat nanti umatku masuk surga dengan cara diseret-seret, dipaksa masuk surga. Saya merasakan bagaimana saya dipaksa waktu oleh teman-teman saya untuk kembali kepada Allah. Didatangi lagi. Siapa? Jemaah-jemaah tabligh. Teman-teman jemaah tabligh, mereka yang bergerak diam-diam, senyap-senyap. Datang tadi undang, pergi tadi antar. Ya hari ini sekarang dunia coba fitnah tabligh. Hari ini, wallahi bersihkan hati. Ya, jutaan orang telah dapat daya sebab bergerak mereka. Mereka datang betul-betul meniru bagaimana cara Nabi datang. Bagaimana apa sahabat datang. Datang semata-mata karena Allah. Membeda-bedakan siapapun juga. Beliau tak menceritakan tentang diri beliau. Mereka tidak menceritakan dari mana mereka. Dia cerita dari masjid. Ya. Warabbaka fakabbir. Ini perintah Allah jelas kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhal mudaththir. Hai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Bangun beri peringatan. Beri peringatan. Warabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabbmu Allah. Allah yang harus dibesarkan. Bukan selain Allah. Hari ini kita sering membesarkan pamanku hebat, bapakku hebat, kawanku hebat, temanku hebat, tetanggaku hebat, aku hebat. Ini bahaya lagi. Gak ada yang hebat illallah kecuali Allah. Ini dakwah kita. Memperkenalkan Allah ke setiap hati-hati manusia. Ketemu orang kaya, ingatkan orang kaya. Hai orang kaya, hartamu Allah yang punya, bukan kau yang punya. Kalau kita yang Allah beri kekayaan, ingatkan semua orang, harta di rumahku bukan aku punya, Allah yang punya. La ilaha illallah. Allah bagi popularitas untuk apa? Memperkenalkan Allah. Aku dikenal, aku terkenal bukan karena aku hebat. Banyak yang lebih hebat tapi tak dikenal, tak terkenal. Banyak yang lebih tampan tapi tak terkenal. Banyak yang lebih merdu suaranya tapi tidak booming lagunya. Allah yang hebat, bukan aku yang hebat. Gitu. Dokter-dokter dakwah, ingatkan orang, Allah yang menyembuhkan, bukan aku yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Ketemu pedagang, ingatkan pedagang, Allah yang memberi rezeki, bukan perdaganganmu. Ingatkan semua orang yang datang, semua supplier, semua employer, semua customer, ajak mereka kepada Allah. Ini tugas kita. Inilah tugas Rasulullah SAW. Inilah yang dibuat oleh teman-teman jamaah tabligh. Datang dari lorong ke lorong, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Tolong jangan hentikan kerja dakwah ini. Siapapun yang mendengar video ini, tolong jangan musuhi, jangan benci mereka. Karena nanti di akhir zaman ada orang yang memakai lusuh, mungkin rambut mereka kusam. Mereka ditolak dari pintu-pintu, tapi kalau saja mereka berdoa mengangkat tangan, Allah akan mengijabah semua doa mereka. Allah kabulkan doa mereka sebelum tangan mereka turun. Hati-hati. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Ingat, Allah merahasiakan 3 perkara. Allah Ta'ala merahasiakan keridhaannya dalam ketaatan. Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga, Allah merahasiakan wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Maka sahabat sekalian, jadilah kekasih Allah.
Alihkan cinta dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Karena dunia ini nggak ada apa-apanya. Satu hari akan kita tinggalkan. Kita semua harus meminum racun kematian yang harus kita minum. Teguh. Kita semua akan berangkat meninggalkan dunia. Dunia sementara saja. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirnya cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka untuk dapatkan kecintaan Allah, tak ada cara lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, apabila kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi untuk mencintai Allah, syaratnya cintai Rasulullah SAW. Ikuti sunnah Nabi SAW 24 jam. Open again Quran, buka lagi Quran, baca Quran 1 juz tiap hari minimal. Ya, apalagi masa-masa karantin, di masa-masa isolasi ini, kita semua sempurnakan amal. Jangan sampai kita bicara corona lebih banyak daripada bicara kebesaran Allah. Jangan sampai kita buka WhatsApp lebih banyak daripada kita buka Al-Quran. Hati-hati sekali. Perbanyak salat sunnah, perbanyak mudzakarah ilmu di rumah. Dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan teman-teman, dengan keluarga kita. Dengan kerabat orang tua kita, hari duduk bersama mereka. Kesempatan terbaik kita hari ini untuk memperbaiki diri kita di dalam. Ini perintah. Ya, ini hati-hati nih, Masya Allah, ini perintah Allah ini berubah-ubah. Ketika gempa bumi kita diperintah keluar rumah. Ketika corona diperintah masuk rumah. Jadi masalah itu nanti kalau corona, pas musim corona ada gempa bumi, bingung. Mau keluar mau masuk, Subhanallah. Nah, inilah perintah Allah ini. Setiap perintah ada waktu perintahnya. Ya. Kadang membingungkan memang. Gimana ini? Tapi ya udahlah, sekarang taati ulil amri. Ini perintah daripada guru-guru kita, daripada ulama, taati pemimpin kita. Kalau dia katakan stay home, stay home. Cuma ada sedikit masukan kritik saya kepada para pemerintah. Ya. Tolong ya. Kalau orang disuruh jangan keluar rumah, tolong perhatikan keperluan-keperluan mereka. Karena satu orang wanita salehah, hari tahajud, dia memelihara seekor kucing. Kucing dikurung di dalam rumah, tapi nggak dibagi makan, sampai mati itu kucing. Kata Nabi, letak orang ini di jahanam. Ini bukan kucing, bukan anjing, tapi manusia yang kita larang keluar rumah. Kalau kita nggak perhatikan makan minum mereka, ini umat, hati-hati. Pemerintah akan bertanggung jawab di akhirat. Hati-hati. Di Malaysia, setiap warga negara disiapkan oleh kerajaan 1.000 ringgit, berarti 3,5 juta satu orang untuk masa karantin. Semoga Indonesia juga mencontoh hal semacam itu. Amin. Sehingga masa-masa karantin ini orang memikirkan lagi untuk memikirkan keperluan yang kaya-kaya alhamdulillah, tapi yang lagi teman-teman kayak kita yang memerlukan keperluan untuk hari-hari beliau, mereka kita doakan semoga Allah mudahkan. Ya. Allah akan berikan jalan lain kalau saya pemerintah tidak mau bantu. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Ta'ala, saya akan buat kesimpulan sederhana. Ya. Kalau kita mau berjaya dunia dan akhirat, tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain. Sempurnakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan manusia hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Maknanya siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti bahagia. Siapa saja mentaati Allah dan Rasulnya pasti bahagia. Orang miskin untuk bahagia tak perlu harus kaya dulu. Taati Allah dan Rasulnya, Allah bahagiakan orang miskin. Orang biasa untuk mulia tak perlu harus jadi raja dulu. Taati Allah dan Rasulnya, Allah akan muliakan kalian. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. La ilaha illallah. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Jadi sahabat sekalian, tolong sempurnakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yang kedua, perbaiki sholat. Sholat diperbaiki kekhusyukannya, bacaannya diperbaiki. Pahami maknanya, artinya. Dari wudunya, semua gerakannya kita perbaiki. Kemudian yang ketiga, ilmu ditambah. Tuntut ilmu. Baca ta'lim hari-hari. Baca hadis hari-hari. Baca Quran hari-hari. Karena saudara gudangnya ilmu, Al-Quran dan hadis. Dulu sahabat, dulu para tabi'in belajar satu ayat Al-Quran, dia berjalan ribuan kilo. Hari ini semua ada di depan mata kita. Ada dalam gadget kita, ada dalam laptop kita. Ada dalam di library pustaka kita. Cintai ulama, muliakan ulama. Dan yang paling penting hadis akhlak kita diperbaiki.
Jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Ya. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir apa yang harus kita buat hadirin sekalian? Dunia tak lama. Buat persiapan. Buat persiapan. Apa persiapan harus kita buat? Apa? Kirimkan benda-benda terbaik kita ke akhirat. Karena kampung halaman kita bukan di dunia, bukan di Jawa, bukan di Padang. Hakikat kampung halaman kita semua adalah di surga. Karena nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga. Maka kalau mau pulang kampung, kita harus pulang kampung ke surga. Ya. Di surga sekarang istana kita sedang dibangun, perlu biaya. Ya, kirim. Jangan sampai kita sibuk membangun di dunia, kita lupa pembangunan di akhirat. Pernah satu ketika hadirin sekalian, Syekhna Malik bin Dinar rahmatullah alaih, seorang wali Allah, dia berjalan dengan seorang sahabatnya, Ja'far bin Sulaiman rahmatullah alaih. Dia berjalan, tiba-tiba dia melihat satu orang anak muda tampan sedang memberikan instruksi kepada tukang-tukang bangunan, bangun. Maka didatangi. Ternyata pemuda itu sedang membangun sebuah bangunan yang sangat indah. Dia tanya anak muda, berapa biaya yang kau perlukan untuk membangun istana ini? Dia katakan 100.000 dirham. Dia katakan, maukah kau memberikan 100.000 dirham itu kepadaku? Dan aku menjanjikan kamu istana yang ribuan kali lebih indah daripada ini. Yang terbuat, diceritakan tentang istana di surga, yang terbuat dari emas, berlapiskan perak semua, dari yakut semua, tanah dari zafaron, bertaburkan intan berlian di depannya semua. Diceritakan oleh Syekhna Malik bin Dinar ciri-ciri istana surga. Lalu pemuda tampan tadi mengatakan, beri aku waktu 1 malam, besok datang lagi sini. Maka malam harinya Malik bin Dinar berdoa kepada Allah, ya Allah beri daya pemuda tadi, jangan sampai dia tenggelam dalam membangun kehancuran dari kehancuran, membangun istana megah di dunia akan dia tinggalkan. Jangan lalaikan dia dari perkara sia-sia. Maka pagi hari mereka berdua datang lagi menemui pemuda tampan tadi, anak muda tadi. Maka dia sambut depan rumah, dia katakan, ya Syekh, aku menerima tawaranmu. Ini 100.000 dirham akan aku berikan kepadamu. Tapi tolong bikinkan surat perjanjiannya. Maka diberikan selembar kertas, ditulis, saya Malik bin Dinar menjanjikan kepada si Fulan bin Fulan sebuah istana di surga dengan bentuk begini ceritanya. Oke, tanda tangan. Maka anak muda tadi pun pergi. Malik bin Dinar pun membagi-bagi uang 100.000 dirham ini kepada orang miskin tanpa menyisakan 1 keping uang pun untuk makan dia malam itu. Dibagikan. Subhanallah hadirin sekalian. Beberapa hari kemudian, ketika dia sedang munajat dalam mihrabnya, Malik bin Dinar ternyata di atas sajadahnya ada selembar kertas. Kertas yang dia tulis kepada para anak muda tadi, dan di belakangnya ada tulisannya, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan Malik bin Dinar dari janjinya. Sekarang pemuda itu telah mendapatkan apa yang kau janjikan. Dia kaget hadirin, lalu dia berlari pergi ke rumah pemuda tadi. Ternyata ada tanda-tanda kematian. Kalau di sini ada bendera kuning lah depan rumah. Oh, bendera kuning nih kematian. Ternyata orang menangis di sana, terisak-isak. Ternyata ada apa? Ternyata semalam pemuda tadi meninggal dunia. Kemudian ditanya, mana dia? Sudah dikuburkan. Siapa yang memandikannya? Satu orang datang memandikan. Apa wasiat dia sebelum tidur? Sebelum dia meninggal, dikatakan sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan untuk memberikan sebuah kertas, secari kertas kepada aku. Tolong letakkan di dalam kain kafannya kertas itu. Maka Malik bin Dinar mengatakan, apa kertas ini? Iya, betul. Wallahi ini kertas yang kemarin aku letakkan di dalam kain kafannya. Kenapa ada di tanganmu? Begini ceritanya. Semua takjub. Tiba-tiba satu orang kaya berteriak, ya Malik bin Dinar, maukah engkau berikan 200.000 dirham? Kemudian berikan aku janji yang sama dengan pemuda tadi. Dikatakan tidak bisa lagi. Karena iman itu bil ghaib. Iman itu tidak melihat. Kalau sudah melihat bukti berarti bukan iman lagi. Jadi sahabat sekalian, waktu sudah berlalu. 1 jam kita buat ta'lim kajian online ini. Apa yang saya sampaikan? Ambil yang baik, buang yang buruk. Sekurus-kurusnya ikan, pasti dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya Dedi Sulaiman minta maaf, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel YouTube MRBJ TV. Oke? Dan share, bagikan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi asbab hidayah dan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.